Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Kamalia, NIM saya 24050780002. Saya akan menjelaskan tentang zoologi sastra. Apa sih sebenarnya zoologi sastra itu? Zoologi itu adalah cabang ilmu atau cabang keilmuan dari biologi yang mempelajari tentang hewan, seperti itu. Kemudian sastra sendiri itu adalah ungkapan ekspresi manusia yang berupa karya tulis atau lisan yang berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan. Jika digabungkan, zoologi sastra adalah studi atau pembelajaran tentang peran dan representasi hewan dalam sebuah karya sastra. Seperti itu. Nah, zoologi ini mencangkup tentang bagaimana hewan itu digambarkan, simbolik, dan peranan dalam narasi dan yang bertemakan sastra. Ada beberapa aspek dalam zoologi sastra, yaitu representasi hewan dalam sastra dan peran sosial dan budaya. Nah, representasi hewan dalam sastra itu terdapat pada karakterisasinya. Kemudian ada simbol dan metafora. Nah, yang ada pada peranan sosial itu peranan sosial dan budaya hewan itu ada di nilai budaya, kemudian di fungsi sosial. Ada juga analisis tematik. Nah, analisis tematik itu terkaitnya dengan tema dan pesan, serta konflik dan dinamikanya. Kemudian ada pendekatan interdisipliner seperti kolaborasi dengan zoologi sastra atau kritik sastra dan kritisnya. Nah, dalam sebuah zoologi sastra itu ada contoh. Kalau saya sedikit mencontohkan tentang hewan kancil. Nah, yang sangat familiar itu kan hewan kancil. Hewan kancil itu diibaratkan sebuah cerita yang memiliki banyak sekali kisah. Kemudian banyak juga karakter-karakter dalam pemain atau dalam cerita tersebut. Contohnya kancil dengan buaya, kancil dengan jerapah, kancil dengan Pak Tani, dan masih banyak lagi. Dalam cerita dongeng tersebut itu ada peran-peran sosial yang menceritakan bahwa ada kesombongan yang ada pada hewan. Padahal seharusnya kalau dalam dunia nyata itu kan kesombongan itu kan terdapat pada manusia ya. Tapi kalau di sini namanya ini kan zoologi sastra, itu bisa dicontohkan dengan cerita si kancil ini, karena dalam peran sosial dan kebudayaan pada hewan itu bisa menggambarkan bahwasannya dicontohkannya agar manusia atau anak-anak ya, yang seringnya kan membaca cerita kancil itu anak-anak. Nah, anak-anak itu mencontoh bahwasannya, contohnya aja kesombongan si kancil di dalam hutan gitu kan. Anak-anak itu kan jadi tahu, oh kancil ini sikapnya sombong gitu kan. Kita tidak boleh nih seperti kancil, seperti itu. Jadi kalau dalam dunia hewan, dalam zoologi sastra itu mencontohkan budaya-budaya yang agar tercermin suatu sikap yang baik, seperti itu. Terus apalagi ya, mungkin itu saja sih yang saya jelaskan untuk tentang zoologi sastra. Sekian, wassalamualaikum.